Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 tentang keterampilan berseminar matematika pada hari ini, kita akan membahas mengenai mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian berpikir ilmiah. Berpikir di sini adalah suatu proses yang terjadi di jaringan saraf pada otak kita. Nah, berpikir merupakan ciri utama manusia yang membedakan dengan makhluk lainnya. Dengan dasar berpikir, manusia mengembangkan berbagai cara untuk dapat mengubah keadaan alam guna kepentingan hidupnya. Berpikir dapat beragam orientasinya, namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi pertama adalah berpikir alamiah dan kedua adalah berpikir ilmiah. Nah, berpikir alamiah di sini adalah pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Misalnya penalaran tentang panasnya api, dinginnya es, dan sebagainya. Sedangkan berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan pola dan sarana tertentu secara teratur. Menurut tim dosen filsafat ilmu tahun 2003. Selanjutnya, matematika ini sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, matematika merupakan sarana berpikir ilmiah yang menggunakan pola penalaran deduktif. Sarana berpikir ilmiah ini dalam proses pendidikan kita merupakan bidang studi tersendiri. Artinya, kita mempelajari sarana berpikir ilmiah ini seperti mempelajari berbagai cabang ilmu. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan dua hal. Pertama, sarana ilmiah bukan merupakan ilmu dalam pengertian bahwa sarana ilmiah itu merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah di sini adalah suatu pendekatan sistematis dalam mencari ilmu pengetahuan atau menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari beberapa langkah, yang dimulai dari observasi, identifikasi masalah berdasarkan observasi, menyusun hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Seperti diketahui bahwa salah satu karakteristik dari ilmu umpamanya adalah penggunaan berpikir deduktif dan induktif dalam mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan dalam mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Atau sederhananya, sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai peranan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Peranan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah oleh Suherman tahun 2003 disebutkan dapat diperolehnya kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan algoritma, di mana yang termasuk ke dalam kemampuan ini antara lain seperti operasi hitung, operasi himpunan, dan operasi lainnya yang berhubungan dengan matematika, juga menghitung ukuran tendensi sentral. Nah, kan sudah pernah mempelajari tentang tendensi sentral pada statistik matematika. Nah, itu ada peranan juga dalam sarana berpikir ilmiah. Yang kedua, melakukan manipulasi secara matematika termasuk ke dalam kemampuan ini, antara lain adalah menggunakan sifat-sifat atau rumus-rumus atau prinsip-prinsip atau teorema ke dalam pernyataan matematika. Yang ketiga, mengorganisasikan data. Nah, mengorganisasikan data inilah kemampuan ini antara lain meliputi mengorganisasikan data atau informasi, misalnya membedakan atau menyebutkan apa yang diketahui dari suatu soal atau masalah dari apa yang ditanyakan. Yang keempat, memanfaatkan simbol, tabel, grafik, dan membuatnya. Kemampuan ini antara lain meliputi menggunakan simbol, tabel, grafik untuk menunjukkan suatu perubahan atau kecenderungan dan membuatnya. Maksudnya di sini dalam sebuah karya ilmiah itu kan dalam skripsi. Skripsi itu kan dia ada menggunakan simbol dan menggunakan tabel untuk menunjukkan hasil dari penelitiannya. Dia dapat menggunakan grafik. Selanjutnya, mengenal dan menemukan pola kemampuan ini antara lain meliputi mengenal pola susunan bilangan dan pola bangunan geometri.
Yang keenam, menarik kesimpulan. Nah, kemampuan ini antara lain meliputi kemampuan menarik kesimpulan dari suatu hasil hitungan atau pembuktian suatu rumus. Yang ketujuh, membuat kalimat atau model matematika. Nah, kemampuan ini meliputi kemampuan sederhana dari fenomena dalam kehidupan sehari-hari dalam model matematika atau sebaliknya dengan model ini diharapkan akan mempermudah penyelesaiannya. Yang kedelapan, membuat interpretasi bangun geometri. Kemampuan ini antara lain meliputi kemampuan menyatakan bagian-bagian dari bangun geometri dasar maupun ruang dan memahami posisi dari bagiannya. Yang sembilan, memahami pengukuran dan satuannya. Kemampuan ini antara lain meliputi kemampuan memilih suatu ukuran yang tepat, estimasi, mengubah satuan ukuran ke satuan lainnya. Yang ke-10, menggunakan alat hitung. Nah, menggunakan alat hitung sini adalah alat bantu antara lain seperti tabel matematika, kalkulator, dan komputer. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.